Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Maqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat serta taufik dan hidayah yang Allah curahkan, dan masih dimudahkan untuk bisa kembali duduk bersama di salah satu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita kembali mengkaji ilmu bahasa Arab yang merupakan salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib bagi kita kaum muslimin untuk mempelajarinya. Senantiasa kita memohon pada Allah dengan seluruh nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah catat kegiatan menuntut ilmu kita menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat, keberkahan, ampunan, dan semoga kita senantiasa ditambahkan tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW, demikian juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW sampai hari kiamat. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum ya ikhwah? Hal antum hadzal yawm bi khairin? Alhamdulillah. Alhamdulillah anna hadzal yawm bi khairin walhamdulillah. Baik para ikhwah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan kita di malam hari ini akan melanjutkan kembali murojaah kaidah-kaidah bahasa Arab yang telah kita pelajari dari pelajaran 14 sampai 16 pada jilid yang kedua. Mudah-mudahan saya berharap pada Allah kita bisa menyelesaikan sisa kaidah di kesempatan malam hari ini, sehingga insya Allah kita akan adakan ujian terkait tentang materi kaidah-kaidah yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini di pekan depan. Semoga Allah mudahkan semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja para ikhwah sekalian dan mati dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu kita yang ada. Di malam hari ini kita langsung melanjutkan poin yang ketiga, karena di pekan lalu kita sudah membahas kaidah 1 dan 2 dari murojaah kita di pekan yang lalu. Bagi yang tertinggal, sangat diharapkan untuk bisa melihat rekaman yang sudah dibagikan di grup WA, dan semoga bisa mengambil faedah darinya, baik dari rekaman yang saya buat ataupun dari imam. Dan mudah-mudahan yang menyebarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwan sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di kaidah yang ketiga yang telah kita pelajari sebelumnya, itu adalah berkaitan dengan penggunaan kata kada. Hal yang perlu kita ingat terkait tentang kata kada yakadu. Kada yakadu adalah termasuk dari fi'il mutasarrifun naqis. Dan fi'il yang dapat ditasrif tapi tidak tamam, tidak sempurna. Maka namanya fi'il mutasarrifun naqis. Fi'il yang dapat ditasrif tapi tidak sempurna tasrifnya, dikenalnya dengan fi'il mutasarrifun naqifun. Mutasarrif itu dapat ditasrif tapi apa? Naqis. Naqis maksudnya kurang. Karena fi'il kada ini hanya punya bentuk maudhi dan mudhari. Dia tidak punya bentuk amr. Fi'il kalau ditasrif sempurna ada madhi, ada mudhari, ada amr. Seperti kata yaktubu uktub kharaja yakhruju ukhruj. Nah, kalau kada enggak. Dia hanya punya madhi dan mudhari. Kada yakadu. Udah ini aja. Kada yakadu.
yang artinya adalah hampir. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan dengan apa? Hampir saja. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang hampir saja terjadi. Jadi belum terjadi, hampir. Kalau kada, tadi hampir, sudah lampau. Tadi hampir aja, kita menceritakan yang lampau. Tapi kalau ya kadu, saat ini kita lihat keadaannya hampir aja. Yang sini saya sampaikan pada antum sekalian ketika saya mengatakan kadal waladu yaskutu minasyajarah. Ini saya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Tadi si anak itu hampir aja jatuh dari pohon. Tapi kalau saya gunakan mudhari, saya sedang menyampaikan berita yang terjadi saat ini. Yakadul waladu yaskutu minasyajarah. Hampir aja nih sekarang anak itu yaskutu minasyajarah, jatuh dari pohon. Ini bedanya ya. Kalau kada, tadi hampir kita menceritakan pada orang lain sesuatu yang sudah terjadi, tapi tadinya itu hampir belum terjadi. Paham ya? Tapi kalau ya kadu menunjukkan apa? Saat ini. Ya, seakan-akan saat ini. Nah, dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan yakadul barqu yakhtafu absarahum, karena apa? Orang munafik itu tidak hanya ada pada zaman Nabi, tapi apa? Ada setiap masa. Makanya seakan-akan orang munafik itu senantiasa, kalau ada orang munafik yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu apa? Menyambar penglihatan mereka. Kalau gunakan dengan bentuk ya dengan bentuk mudhari karena keadaannya pada saat itu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita ingat terkait tentang kada ini adalah kita wajib bisa mentasih kada. Karena kada ini adalah fi'il, maka kada punya tasrif. Maksudnya tasrif secara lugawi. Kalau istilahi sudah mentok ke mudhari, madi mudhari khalas, intaha. Tapi kalau tasrif lugawi ada kada, apa humanya? Kada humnya kadu. Iya kada huma kadata hunna kitnana. Ketika jadi bertemu dengan domir mutaharrik, kadanya dijadikan kasrah. Kitna seperti nama minna gitu. Anta kita, antuma kituma, antum kitum, anti kiti, antuma kituma, antunna kitunna, ana kitu, nahnu kitna. Nah, diharapkan antum sudah hafal tasifnya. Kemudian ada pun yang mudhari yakadu, terus yakadani, hum yakaduna, wala yakaduna yafqahuna qawla, dalam surat Al-Kahfi ini kita baca. Kemudian hiya takadu, humanya takadani, hunna yakatna, anta takadu, antuma takadani, antum takaduna, anti takadina, antuma takadani, antunna takadna, ana akadu, nahnu nakadu. Nah, diharapkan antum hafal ya. Kemudian poin berikutnya ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an, perlu diingat bahwasanya tugas dari kata kada ketika digunakan dalam kalimat adalah yarfa'ul isma wa yansibu al khabar. Dia merupakan isi dan menasabkan khabar. Akan tetapi khabarnya labudda an yakuna jumlatan. Ini yang penting ya. Fi'lan mudhari'an, jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari'. Kada ini merupakan isi menasabkan khabar, tapi khabarnya yushtaratu, disyaratkan, an yakuna jumlatan fi'liyatan, harus bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Fi'luha mudhari'un, yang fi'ilnya apa? Wajib bentuknya mudhari'. Jadi nggak bisa antum menggunakan khobarnya bentuk kata sifat dengan bentuk isim. Harus, kalau ada isim kita harus apa kan?
ubah adalah bentuk fiilnya. Inilah sebabnya kenapa dalam bahasa Arab ada kata sifat punya bentuk fiil. Paham nggak? Di bab 5 kita belajar kebanyakan adalah fiil-fiil yang mananya kata sifat. Kenapa? Karena terkadang kata sifat kita butuhkan seperti ini nih pada penggunaan kata kada. Contoh, matang. Apa bahasa matang? Nadhoja yang diju. Matang itu kata sifat atau kata kerja? Dalam bahasa kita matang. Sifat. Nadhoja yang diju. Sifatnya nadijun, seperti wasikhon atau nadij, boleh dengan isim fa'il. Nadijun. Artinya apa? Matang. Nah, nadijunnya matang dalam bentuk kata sifat. Nadhoja matang dalam bentuk apa? Fi'il madhi. Yang diju matang dalam bentuk apa? Fi'il mudhari. Kok ada Ustaz kata sifat bentuknya fi'il? Apa tadi saya sampaikan? Karena ada beberapa kalimat yang kita membutuhkan kata sifat dengan bentuk fi'il. Contohnya apa? Ini. Terkadang antum ingin buang kalimat gini kan? Hampir aja apel itu matang. Bisa gak? Hampir aja matang. Saat ini hampir matang. Atau apa? Yang hampir matang? Mangga. Mangga bahasa Arab apa? Manggo juga ya, susah. Tidak pakai tufah aja. Ya. Kita ingin buat kadat tufahu, atau saat ini, kadang saat ini. Ya kadut tufahu. Hampir saja apel itu matang. Kan gak mungkin kita buat gini. Ya kadut tufahu nadijan. Benar atau salah? Khata. Kenapa khata? Karena khobar dari fi'il kada harus menggunakan jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari. Nah, di saat inilah kita membutuhkan kata sifat kita ubah ke dalam bentuk fi'il. Itulah sebabnya kenapa dalam bahasa Arab ada kata sifat tapi bentuknya fi'il. Kalau dalam bahasa kita nggak ada. Matang itu sudah pasti kata sifat, nggak mungkin jadi kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab dimungkinkan dan sangat mungkin ada kata sifat punya bentuk apa? Kata kerja. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk digunakan dalam beberapa kaidah. Di antaranya kata kada ya kadu butuh fi'il. Jadilah gini kalimatnya. Ya kadu tufahu yadiju. Paham? Apa artinya? Apel itu hampir aja matang. Udah matang belum? Belum. Hampir aja. Dan keadaannya saat ini karena saya menggunakan kata apa? Ya kadu. Kalau antum menggunakan kada berarti tadi hampir aja matang. Tapi udah kodarullah dimakan sama ahli ini. Misalnya. Tidak mau makan dimakan. Nah, itu bedanya ya antara madhi dan mudhari. Paham tuh ikhwan? Benar ya? Paham ya? Baik, tidak usah panjang-panjang, langsung aja kita praktek. Karena sudah pernah dibahas sebelumnya. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi ini bebas mau pakai kada atau ya kadu bebas di dalam soal ini. Bebas. Boleh pakai kada atau ya kadu. Silakan. Ya, kecuali kalau ada keterangan al-ana sekarang ya berarti pakainya ya kadu gitu ya. Dan boleh atau dalam konteksnya. Boleh? Boleh disambung dengan domir ya. Boleh. Ya, makanya langsung aja kita lihat soalnya ya. Nanti akan lebih jelas. Baik, langsung aja. Silakan, soalnya adalah adkhil kada yakadu 'alal jumalil atiyah. Masukkan kata kada atau yakadu kepada kalimat berikut. Watbit asyakla ma'a dzikril i'rab. Kemudian berikan harokat dan kalau bisa berikan juga apa? I'rabnya. Tafadhol dari A Syamsul Maqam Wahid Iqra awalan as-soal qabla al-jawab. Tafadhol. Wahid al-auladu yakhrujuna minal fasl. Ini salah tulis yang minal fasl. Minal sofri nggak ada. Maaf, ini salah. Ini yang ngetik yang salah. Ya. Saatnya ada bilang minal fasl. Ternyata yang ngetiknya apa? Salah. Karena yang ngetiknya Ustaz juga. Karena Ustaz nggak boleh salah. Ustaz selalu benar. Minal fasl. Ya, maaf diganti ya minal fasl. Pak-nya dulu. Baik. Ketika kita gunakan kata kada ya kadu, yang paling penting apa? Sebutin dulu mana mubtada mana
khobarnya, nanti di khobar itulah yang akan menjadi khobar kada. Nah silakan tafadhol ya Syamsul, masukkan kada. Kada al-awladu yakhrujuna min al-fasli. Ahsan, kadal auladu yakhrujuna minal fasli. Mana isim kadanya? Al-awladu. Al-aulad. Mana khobar kadanya? Yakhrujuna. Yakhrujuna. Nanti kalau antum gunakan dalam maksudnya kalau antum bahasakan dalam bahasa Arab, antum bilang nanti al-auladu isim marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih sebagai apa? Isim kada, atau boleh isim kada marfu'un wa alamatu rafihi ya. Adapun yakhrujuna antum bilang gimana? Khabar kada marfu'un. Wah, nah, khabar kada. Nah. Gimana? Fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun fi mahalli nasbin gitu. Nanti fi'il wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya sebagai apa? Ya, sebagai fi mahalli nasbin khobar kada. Jadi sebutin dulu fi'ilnya. Selesai. Yakhrujuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun al wawu dhamirun fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilnya buat yakhrujun. Baru antum bilang fi'il wa fa'il fi mahalli nasbin khobar kada gitu ya. Selalu khobar kada di belakang fi mahalli nasbin, menempati tempat Kenapa? Karena khobar kada nggak boleh bentuknya isim. Paham? Yang lain pahamnya? Apa artinya? Sudah dimasukin kada. Tafadhol ya Samsul. Hampir-hampir anak-anak itu keluar dari kelas. Masya Allah, hampir 2 kali. Hampir saja gitu ya. Anak-anak itu tadi keluar dari kelas, berarti belum keluar. Dilanjut, raqam isnan ba'dahu ahdini. Enggak apa-apa. Boleh. Isimnya duluan boleh. Oh, bagus. Ada, gitu. Bagus. Asan. Hampir anak lupa. Bagus. Boleh kita awali dengan apa? Isimnya. Cuma kalau kita mulai dengan isim, nanti jadi jumlah Ismiyah. jadi jumlah ismiyah. Kalau menjadi jumlah ismiyah, maka fiilnya wajib ada domir yang kembali ke mubtada. Karena aulad jamak berubah kadanya jadi apa? Al-auladu kadu. Setelahnya sama ya. Yakhrujuna minal fasli. Ini yang membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'li. Iya, kecuali antum ahlul barawis ya. Mau ismiyah mau fi'liyah kadu semuanya. Nah, tapi itu kurang baik digunakan karena yang masyhurnya digunakan dengan tanpa dijamakkan. Begitu ya. Ya asan kayak imam mengingatkan asan baru kalau lebih. Ba'dahu dilanjut Aden. Inqalabat sayyaratu hamidin. Langsung jawab bisa. Wa huwa yamutu. Jangan dibaca salah dulu. Wa huwa yamutu. Iya. Inqalabat sayyaratu hamidin wa huwa yamutu. Sebelum dimasukin kada apa artinya? Mobilnya Hamid terbalik dan dia mati. Terbalik dan mati. Karena antum buat terbalik dan hampir mati, berarti belum mati. Nah gimana, silakan. Inqalabat sayyaratu hamidin wa huwa kada yamutu. Asan. Nah di sini menggunakan madi karena memang sudah lampau. Ya, inqalabat sayyaratu hamidin wa kada yamutu. Boleh disebutin lagi ya, wa kada huwa yamutu. Yang boleh-boleh saja, tapi ya alangkah baiknya tidak disebutkan kembali ya, karena sudah mengandung apa? Domir. Wa huwa kada yamut, atau boleh wa kada huwa yamutu, atau tanpa domirnya lagi jadi apa? Wa kada yamutu. Kalau pakai mudhari salah nggak? Pakai mudhari boleh-boleh saja. Oh boleh. Boleh. Udah jatuh, udah terbalik kan mobilnya, dan kita lihat saat ini keadaannya Hamid hampir mati. In qalabat sayyaratu hamidin wa yakadu yamut. Lihat dia sekarang hampir mati. Gitu. Tapi kalau kada benar-benar sudah lampau. Dan tadi tuh pas saya lihat keadaannya si Hamid hampir saja mati. Itu yang membedakan antara mati dan mudhari.
Fahimtum ikhwan? Fahimna ya. Dilanjut silakan. Rokok salasa. Salatah antun tarsubna fil imtihani amsi. Nah, ya. Amsi ini udah kemarin nih, berarti nggak boleh pakai mudore. Paham ya? Karena sudah lampau. Silakan. Antunna kitunna tarsubna fil imtihani amsi. Asal. Antunna kitunna. Antunna kitunna tarsubna. Tarsubna artinya apa? Prosip gagal sih. Gagal. Gagal kan bukan kata kerja. Benar ya? Kata sifat. Sifat. Tapi karena berkaitan dengan kaidah kada, khobarnya harus fi'il, kita ubah ke fi'il mudhari. Antunna kitunna tarsubna fil imtihani amsi. Artinya Kalian perempuan hampir gagal pada ujian kemarin. iya. Kalau misalnya ikhwan saya ganti, ya ikhwan antum kitum tarsubuna fil imtihani amsi. Ya mudah-mudahan enggak ya, waliyadzubillah. Kalau pakai antunanya Ustaz, Apa? langsung kita. Boleh. Boleh. Tidak menggunakan antuna boleh karena kituna sudah mengandung domir antuna. Ya lanjut, ba'dahu raqam arba'ah. Enam, tafadhol. Arba'ah. Ana ashrabul qahwata allati 'ala al-maktabi. Iya. Ana ashrabul qahwata allati 'ala al-maktabi. Silakan masukkan kata kada. Kittu ashrabul qahwata allati 'ala al-maktabi. Jamil. Kitu ashrabul qahwata asan. Kitu ashrabul qahwata. Ini kayaknya lebih tepatnya pakai madi ya. Karena menceritakan yang lampau. Kitu ashrabul qahwata allati 'alal maktabi. Asan tak? Terjemahkan. Tadi saya hampir Betul. minum kopi yang di atas meja. Asan. Itu. Tadi hampir aja saya minum kopi di atas meja. Ternyata punya ustaz. Kitu ashrabul qahwata allati 'alal maktabi. Begitu ya, bisa dipahami ya? Ya, dilanjut raqam khamsah. Mudah-mudahan nanti diterapkan juga dalam ujiannya. Baik, dilanjut raqam khamsah. Wah, nomor 5 malah kebagian. Al-Qudsiyyu alladzi fi fasli Selesai nomor 5. Baik. al-qadim Fil fasil qadimi qadimi maksur maksur. Bagus. Maksur, ya? Iya. Kursi yang ada di kelas lama itu patah. Coba masukkan kata kada, Pak. kada al-qudsiyyu alladzi fil fasli al-qadimi maksur Kadal kursiyul ladzi fil fasil qadimi maksur. Maksuran. Maksurun atau maksuran? Maksuran. maksuran Ya, barakallahu fikum. Syukran ya Pak Seto. Baik, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Untuk nomor 5 ini memang saya sengaja memberikan soal seperti ini. Kebetulan dapat Pak Sotoro ya. Masya Allah. Pak. Gak apa-apa. yang penting paham artinya. Wah, Masya Allah. baru itu misalnya bisa Bagus. Ya. memasukkan ya. Alhamdulillah, jadinya memahami arti sudah full jawab. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ini faedah buat antum sekalian. Di sini kita dapati al-kursi mubtada. Maksurunnya apa? Khobar. Ini sebagai isim mausul dan silah mausulnya, keterangan saja ya. Baik, naatnya bersifatnya kursi. Nah, ini faedah buat antum. Ketika antum ingin masukkan kata kada pada khobar yang bentuknya adalah isim, ya, sedangkan khobar kada harus apa? Jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari. Berarti antum punya kewajiban merubah kata maksur menjadi bentuk fi'il. Ini saya sengaja membuat seperti ini karena terkadang terjadi pada kita. Ada kalimat kan, oh saya menggunakan kata hampir nih, tapi masalahnya khobarnya sifat, ya kan? Bentuknya isim. Oh berarti saya nggak bisa pakai kata kada dong? Bisa. Tapi syaratnya apa? Kita ubah isimnya menjadi bentuk fi'il. Kita lihat apa fi'ilnya di kata maksurun. Kasaro, iya suruh. Cuma kita pahami kasaro artinya mematahkan. Fi'ilnya butuh apa?
butuh objek. Kalau tadi kan nadija atau nadoja yang diju matang, butuh objek gak matang? Butuh objek gak? Enggak. Kalau tidak butuh objek, kita langsung sebutin aja mudorenya. Paham ya? Tapi kalau fiilnya ternyata butuh objek kayak kasaro. Artinya apa kasaro tadi? Mematahkan. Yaksuru sedang mematahkan. Kita ingin buat kan bukan kursi yang mematahkan, tapi kursi itu apa? Patah, dipatahkan. Nah, pada saat kondisi ini antum punya dua tugas. Apa tugas yang pertama? Diubah dulu kemana? Ke mudore. Kemudian setelah diubah ke mudore, antum ubah ke majhul. Gimana cara ubah ke majhulnya? Domahkan awalnya, fathahkan sebelum akhirnya. Jadilah kalimatnya kadal kursi alladzi fil fasil qadimi yuksaru, begitu ya, diubah. Hampir aja kursi yang ada di dalam kelas yang lama itu patah. Saya ambil contoh ya. Contoh lain misalnya. Ad-dajaju alladzi fil qafasi. Qafas. Mana ad-dajaj? Ayam yang ada di kandang itu maktu'un. Maktu'un. Maktu' qata'a memotong. Maktu'un kan potong, udah dipotong. Oh, udah mati. Udah mati. Oh. Maka kita bilang ada jadul maktu' atau ada jadul al-madbuh, bilang madbuh ya. Atau pakai madbuh dalam tempat itu. Tersembelih. Kalau maktu' kan dipotong, nggak boleh makan. Ya, madbuh bilangnya. Madbuhun. Madbuhun artinya apa? Tersembelih. Maka Allah bilang anak akal tuh ada jajal madbuh. Kalau ada jasad, kalau ada stop berarti ya, tapi ini apa namanya sudah jelas ya, kalau makan ayam pasti udah dimasak ya. Ini contoh saja. Ada jajul ladzi fil qafasi madbuhun. Ayam yang ada di kandang itu sudah disembelih. Dalam keadaan apa? Tersembelih. Atau buat kalimatnya. Hampir aja ayam yang ada di kandang itu disembelih. Antum gunain kata apa? Kata kada. Tapi masalahnya lihat khobarnya gimana? Madbuh, bentuk isim atau bentuk fi'il? Bentuk isim. Berarti antum punya tugas ngapain? Merubah isimnya menjadi fi'il. Masalahnya madbuh diambil dari kata apa? Dabaha. Apa tidak dabaha? Menyembelih. Menyembelih butuh objek gak? Menyembelih butuh objek gak? Butuh. Kalau seandainya fi'ilnya butuh objek, antum punya dua tugas. Tidak hanya merubah ke mudhari, tapi juga apa? Merubah ke majhul. Gimana jadinya kalau yadbahu dimajhulkan jadi apa? Yudbahu. Gitu jadinya. Paham ya? Kalau fi'ilnya tidak butuh objek, cukup kita berikan mudhari'nya. Tapi kalau fi'ilnya butuh objek, maka kita punya dua tugas. Setelah diubah ke mudhari, diapain? Dimajhulkan. Gimana caranya? Domahkan awalnya, patahkan sebelum akhirnya. Baik, ini soal nomor 5 hanya contoh saja, tapi tidak saya ujikan insya Allah. Ya, karena ini biar antum paham. Kalau antum punya kasus begini, ingin apa? Gunakan kada pada jumlah yang bentuk kalimatnya akhirnya khobarnya isim. Maka punya apa? Maka kita masih bisa menggunakan kada, tapi syaratnya apa? Kata sifatnya diubah menjadi bentuk fi'il mudhari. Kalau fi'ilnya butuh objek, diubah mudhari'nya menjadi bentuk majhul. Begitu. Bisa dipahami ya, Pak? Semoga dipahami ya. Ya. Maka kalimatnya tadi Pak Sutoro ya, Pak. Jadi kalimatnya kadal kursiyul ladzi fil faslil qadimi yuksaru. Diganti kata maksuran menjadi apa? Yuksaru. Begitu Pak. Semoga dipahami Pak Sutoro. Yang lainnya insya Allah paham, insya Allah paham ya. Barakallahu fiikum. Dan yang 5 ini contoh saja tapi nggak saya ujikan. Ini contoh buat menambah kaidah buat antum. Karena setelah ini kada tidak lagi apa? Dibahas.
Bisa dipahami ya? Fahim tuh ikhwah? Fahimna ya, saya ulang. Jadi kada adalah fi'il yang tasifnya hanya madi mudhari dan dia punya tugas merofahkan isi, menasabkan khobar. Cuma khobarnya nggak seperti kana dan saudarinya. Khobarnya dalam bentuk kada wajib berbentuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari. Makanya kalau antum buka kitab-kitab nahwu, kada itu masuk pembahasan sendiri. Dibuat dulu kana dan saudari-saudarinya sampai selesai, baru setelahnya kada. Kenapa? Karena kada punya pengecualian, khobarnya harus bentuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari. Kalau kana bebas, boleh khobar mufrad, khobar syubul jumlah, khobar jumlah dan seterusnya. Dan dia fi mahali nasib. Iya, salah nanti dibilangnya apa? Fi mahali nasbil hakami. Paham tuh? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut sekarang di poin yang keempat. Insyaallah siap ya pekan depan ujian ya. Insyaallah. Kaidah yang keempat. Penggunaan huruf nafi, ma dan la. Yang dimaksud dengan huruf nafi adalah huruf yang menunjukkan arti penafian. Dalam bahasa kita artinya apa? Tidak. Nah, huruf nafi ini ada dua yang sudah kita pelajari, ada ma dan la. Ma tidak, la juga tidak. Hukum asalnya ma itu digunakan untuk menafikan madhi. Sedangkan la digunakan untuk apa? Menafikan mudhari. Itu hukum asalnya. Jadi kalau antum ingin menafikan fi'il madhi, hukum asalnya pakai apa? Pakai ma. Kalau ingin menafikan mudhari asalnya pakai apa? Pakai la. Karena ma itu untuk menafikan lampau. Kalau la untuk menafikan kebiasaan. Contoh, atau mengatakan aku ini tidak berdusta. Berdosa itu sesekali atau menjadi kebiasaan? Kebiasaan. Makanya kita bilang gini, la akzib. Pakainya la. Bukan ma kazibtu. Kalau ma kazabtu, saya tidak berbohong tadi aja. Besok-besok berbohong. Ya, sama juga atau mengatakan la atrukus shalah. Aku tidak meninggalkan salat karena kebiasaan. La asyabul khamra. Aku tidak minum khamar. Pakainya la karena memang la maksudnya mudhari menunjukkan kebiasaan. Paham ya? Baik. Tapi kalau ma menunjukkan ma di lampau. Ma syaribtul qahwa. Aku enggak minum kopi tadi. Gitu. Paham ya? Ma darasul lughatal arabiyyah amsi. Aku enggak belajar apa? Bahasa Arab kemarin. Tapi kalau antum bilang la adrusul lughatal arabiyyah, memang antum ya belum menjadi kebiasaan belajar bahasa. Memang belum sama sekali belajar. Kalau la butuh mata butuh apa itu? Makanya bagus sekali, luar biasa. Ya. Makanya dalam ayat Allah menyebutkan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Aku tidak akan pernah menyembah. Artinya kan begitu ya. Kenapa? Karena la menunjukkan kontinuitas, itu senantiasa. Paham ya Pak? Bukan menjadi kebiasaan saya ketika saya muslim, saya menyembah apa yang kalian sembah. Maka ditekanin lagi setelah jumlah ismiyah. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, ini dari pembahasannya. Jumlah ismiyah menunjukkan makna subut, tetap. Dan saya sekali-kali tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Itu rahasianya Pak Sutoro. Kenapa pakainya la kemudian mudhari a'budu? Karena ini untuk menginformasikan seorang muslim tidak boleh menyembah selamanya kepada sesuatu sesembahan selain Allah. La a'budu ma ta'budu. Lakum dinukum waliya. Begitu ya Pak ya? Ya, bisa dipahami ikhwah? Hukum asalnya ma untuk madi menafikan lampau, la untuk mudhari menafikan apa? Kebiasaan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, terkadang la dan ma ini bisa digunakan untuk menafikan madi. Terkadang hukum asalnya tadi apa? Ma madi, la mudhari. Tapi kita udah belajar terkadang dalam satu konteks kalimat ma dan la ini dua-duanya bisa digunakan untuk madi. Tapi dengan maksud dan tujuan tertentu. Misal, saya berikan contoh langsung aja di sini.
Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Ketika antum mengatakan ana ma syaribtul qahwah, setelah ma apa nih? Fi'il madhi. Artinya saya bilang di sini lil madhi, untuk madhi. Saya tidak minum kopi. Kapan? Amsi, kemarin. Hada sobah, tadi pagi. Syahril qadim, di apa? Atau syahri al-madi, fi syahril madi, di bulan lalu. Artinya menunjukkan waktu apa? Lampau saja. Kalau ma masuk kepada madi. Tapi kalau antum bilang ana la ashrabul qahwata, setelah la fiilnya apa nih? Mudhari. Ya, saya kasih dalam kurung, ini menunjukkan ada, kebiasaan. Memang saya nggak biasa minum kopi. Jadi pahami gak bedanya? Masyaritul qahwah, aku tidak minum kopi tadi, kemarin, lusa, pekan lalu, pokoknya tadi aja, mengabarkan tentang penafian yang lalu aja. Tapi kalau antum bilang la asyrabul qahwah, menunjukkan apa? Aku tidak minum kopi. Memang biasanya nggak minum kopi. Makanya hati-hati, sekali lagi saya sampaikan, jangan antum bilang kalau ditanya, ya akhi katabtal wajib, kamu udah nulis PR? Antum jawab, apa Ustaz? Ana la aktubul wajib. Ini kalau paham bahasa Arab bisa marah. Kenapa? Karena menunjukkan apa? Memang saya biasa nulis PR Ustaz. Santai banget itu. La aktubul wajib ya Ustaz. Nah, makanya disalahkan. Yang betul apa? Ma katabtul wajib. Kemarin atau tadi saya nggak nulis PR. Paham? Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, ana ma asyrabul qahwata. Setelah ma apa? Fiilnya mudhari. Kalau terjadi seperti ini, setelah ma fiilnya mudhari, maka ini menunjukkan waktu al-hal, saat ini aja. Maksudnya, antum yang menyampaikan, saya itu biasa minum kopi. Walakin hadzal yaum ma asyrabul qahwah. Tapi untuk sekarang ini apa? Saya tidak minum kopi. Jadi hanya untuk menyampaikan penafian saat ini aja. Bisa dipahami ya bedanya? Kalau la kemudore menunjukkan memang kebiasaannya tidak minum kopi. Kalau ma kemudore menunjukkan saat ini saja. Maka boleh antum mengatakan, ya Ustaz, afwan ana ma aktubul wajib. Afwan, saya tidak menulis PR. Sekarang aja, biasanya saya nulis hanya hari ini. Atau boleh pakai ma katabtul wajib. Bisa dipahami ya? Baik, contoh yang kedua. Silakan dibaca. Siapa yang megang mikrofon? Abdul Qadir. Tafadhol. Yang kedua antum yang baca. Nahnu mala'ibna kuratal qadami amsi. Jami'an. Nahnu mala'ibna kuratal qadami amsi. Artinya, kami tidak bermain bola kemarin. iya, hanya menyampaikan waktu lampau aja. Kami tidak main bola kemarin. Yang kedua, Nahnu la nal'abu kuratal qadami. artinya, Kami tidak bermain bola. iya, maksudnya memang nggak biasa main bola. Paham ya? Tapi kalau diterjemahkan nggak kayak gitu. Kami tidak bermain bola, udah gitu. Ada dalam bahasa kita nggak ada tidak biasa, itu tambah-tambahan aja dari penerjemah, penafsir. Ya. Baik, kemudian lanjutnya, nahnu mana abu kuratal qadami. Kita baca silakan. Nahnu nal'abu kuratal qadami al-an. Artinya, Kami saat ini tidak bermain bola. iya, sekarang aja nggak main. Biasanya main, cuma sekarang tidak main. Bisa dipahami ya? Baik, barakallahu fikum. Yang keempat hanya pemahaman saja, jadi tidak ada soalnya. Semoga dipahami ya. Baik, kita lanjut ke poin yang kelima. Kan hanya murojaah. Kalau murojaah nggak perlu panjang-panjang. Baik, kita lanjut sekarang yang kelima. Nanti dipahami ya. Baik, yang kelima. Bismillah. Ini saya ada problem ya. Enggak, apa namanya? Mulutnya.
Baik, kita masuk yang kelima. Yang kelima adalah berkaitan dengan kaidah domin nasab mutasil dalam pola fi'il ta'ajjub. Maksudnya, antum ingat kembali bagaimana cara kita membuat fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub cara membuatnya adalah ma, gitu ya. Oh, boleh. Boleh. Alhamdulillah, biasa kalau alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Baik, lanjutkan. Ma, kemudian apa? Af'ala. Setelah af'ala apa ya? Maf'ulun bihi. Ya, ini perlu diingat ya. Ma, af'ala, maf'ulun bihi. Intinya ya, begini. Ma selama af'ala kemudian maf'ulun bihi. Contoh, kita ingin buat kalimat al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Kemudian kita buat ta'ajjub. Alangkah besarnya masjid itu. Gimana cara buatnya? Ma, gitu ya. Kemudian kabirnya diubah jadi apa? Akbar. Kemudian masjidnya diapain? Difatahkan. Karena sebagai maf'ulun bihi. Ma akbarul masjidah. Ma akbarul masjidah atau ma akbarul masjid. Alangkah besarnya masjid. Yang lain. Al-faslu wasikhun. Kelas itu kotor. Antum jadikan bentuk ta'ajjub. Alangkah kotornya kelas itu. Gimana jadinya? Ma terus ya baik? Ausakha. Kemudian pasalnya apa ya? Al-fasl. Paham? Ma ausakhal fasla. Alangkah kotornya kelas itu. Nah, kita kemudian belajar terkadang pada bentuk fi'il ta'ajjub atau dalam bentuk ta'ajjub maf'ul bihnya bentuknya dhamir. Jadi maf'ul bih boleh bentuknya apa? Dhamir. Bagaimana kalau seandainya maf'ul bih pada bentuk ta'ajjub bentuknya dhamir? Contoh misalnya kita mengatakan anta anti jamila. Kamu apa? Cantik. Kita buat kalimatnya alangkah cantiknya kamu. Karena mubtada'nya dhamir. Gimana jadinya? Ma ajmala. Jangan antum buat gini. Ma ajmala anti khata. Kenapa? Karena dhamirnya kan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih objek, gunainnya bukan yang ini buat yang marfu. Kalau menggunakan yang mansub, maka kita ubah menjadi apa? Ma ajmanaki. Kemudian contoh lagi, satu. Huwa kufrun. Arti huwa kufrun atau huwa kafirun. Dia itu apa? Ingkar. Kufur. Biasanya kufur nikmat. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Dia itu orang yang kafir. Di antara kafir, nggak selalu kafir iman ya, kafir nikmat, kufur nikmat. Dia kafir, mengkafiri nikmat Allah. Antum gunakan alangkah kufurnya dia. Gimana jadinya? Nah, ini dalam Al-Quran ya. Ma'akfaru. Sebagaimana Allah firman, Qutilal insanu ma'akfaru. Ya, qutilal insan, celakanya itu manusia. Ma'akfaru. Alangkah kufurnya dia. Begitu ya, saya kira bisa dipahami ya. Langsung aja kita bahas soalnya. Uktub al-jumal al-atiyata musta'milan fi'lat ta'ajjub. Tulislah kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan ta'ajjub. Jadi yang digaris bawahi diganti jadi apa? Pola ta'ajjub dengan bentuk dhamir. Silakan dilanjut, di mikrofonnya diberikan ke belakang. Wahid. Baca soalnya dulu Akikah. Unzur ila hadzal masjid huwa kabir. Ahsan. Unzur ila hadzal masjid huwa kabir. Artinya dulu. Aku melihat ke Unzur. Amar. Lihatlah ke masjid ini. Dia besar. Ahsan. Lihatlah ke masjid ini. Dia besar. Karena membuat
lihat ke masjid ini, alangkah besarnya dia, gitu ya. Gimana jadinya? Silakan. Unzur ila hadzal masjidi ma akbarahu. Nah, bagus, Hasan. Unzur ila hadzal masjid, langsung jawabannya biar singkat ya. Ma akbarahu. Jadi kabir diganti jadi akbar, kemudian huanya jadi apa? Hu, karena domirnya domir nasab. Ma akbarahu, alangkah besarnya dia. Ya lanjut, ba'dahu Aba Ammar. Unzur ila ula'il banatu bunna jamilatun. Iya. Kadang saya makan dulu, coba. Unzur ila haula'il banat. Lihatlah ke anak perempuan itu. Ya. Bunna jamilatun. Mereka cantik. Sekarang antum ubah. Alangkah cantik-cantiknya mereka, masya Allah. Ma ajmalahunna. Nah udah gitu mereka, masya Allah, dilihatin terus ya, jadi mata ya, boleh. Kata Nabi SAW kepada Ali, ya Ali, ya nazaratan, hanya satu kali pandangan aja. Kalau kalian lihat, kalau nggak sengaja itu boleh. Yang nggak boleh apa? Cantik juga nih dilihatin terus apa? Kalau apa? Baleng. Ya silakan. Jika menjadi bentuk takjub, Pak Aba Ammar, tafadhol. Unzur ila ula'il banatu. Bagus. Ma ajmalahunna. Ma ajmalahunna, bukan ma ajmalahunna, itu jadi kalimat apa? Hanya. Konsentrasi gak penting ya. Ma ajmalahunna. Baik ulang. Ma ajmalahunna. Nah, masih pertanyaan. Ma ajmalahunna. Kalau ma ajmalahunna itu masuk pertanyaan. Kayaknya orang Sunda ini, Pak Abu Ammar ya. Kalau orang Sunda tuh begitu ya, halus-halus. Lama di susah. Sunda, lama di Sunda. Oh benar lama di Sunda ya. Bukan Jawa. Sunda yang bayar. Ini nggak bisa begitu kalau apa orang-orang Sunda biasanya intonasinya selalu ke bawah. Ya biasanya. Yang saya dapetin ya, yang kalau saya sama ngajar bahasa Arab lebih paling itu orang Sunda. Bener. Ada penegasan. Sunda Ya karena kampung. begitu. Hah? Sunda kampung kalau kota beda. Iya benar Pak. Kalau kota anjing gitu-gitu. Iya. Kalau yang apa? Kalau yang Betawi ya paling jeplak aja. Ya, alhamdulillah wala ilbana. Ya, ma ajmalahunna gitu. Coba diulang. Ma ajmalahunna. Ya, Bapak. Ma ajmalahunna Hasan. Artinya Alangkah indahnya. iya, alangkah indahnya. Alangkah cantiknya mereka. Baik, kelihatan ke anak-anak ini yang perempuan ini alangkah cantiknya mereka. Baik gitu ya. Alangkah indahnya mereka. Masya Allah. Baik. Nah, ini yang antum perlu ingat ya. Jadi pada bentuk takjub boleh maf'ul bihnya diubah menjadi bentuk domir. Cuma kalau gunakan domirnya harus domir yang nasab. Saya kira bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ikhwah yang ke-6. Ada pertanyaan silakan. Jadi ilaha ula'il banatu. Ya. Ilaha ulai banati. Banati. Iya. Banatu. Oh, tadi banatu. Oh, yang betul banati. Nah, kenapa? Karena dia badal. Badal dia haula. Baik, kemudian yang ke-6. Yang ke-6 adalah berkaitan dengan penggunaan kata yuridu yang artinya apa? Ingin. Poin yang penting yang kita yang harus kita pahami terkait tentang penggunaan kata arada yuridu adalah tasrifnya. Kita gunakan yuridu, dia ingin. Kalau yang ingin adalah mereka, hum yuriduna. Kalau dia yuridu. Kalau hunna yuridna. Anta yuridu. Antum yuriduna. Anti yuridina. Antunna yuridna. Anak yuridu nahnu. Saya kira langsung aja ya. Yuk silakan Bapak Wahid masukkan kata yuridu yang tepat dalam kalimat ini. Pak Anas. Kaifa haluk ya Pak Anas? Hal anta bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ra'aitu ka'annaka marid. La anta lasta maridun? Tapi birai. Oh, alhamdulillah. Kayaknya kelihatannya ya. Enggak ya, sehat ya alhamdulillah ya. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Barakallahu fiik, masyaallah. Tafadhol. Aturiduna syai'an ya abna'i?
Asan aturiduna syai'an. Turiduna karena di sini kepadaan antum. Mumtaz, terjemahkan tafadhol langsung Pak Anas. Apa yang kau inginkan wahai anak-anakku? Asan, apa yang kalian inginkan wahai anak-anakku. Barakallahu fiik ya Pak Anas. Langsung dikasih ke Pak Budi. Ba'dahu, tafadhol. Rakam Islam, Budi. Isna Ada syai'annya. bukti dari ada kolam Apa yang kamu inginkan? Qalama. kolam. Iya, ingat ya, dia masuk. sesuatu? Ukhti turidu hadzal qalama. Bagus jawabannya turidu. Hiya. Terjemahkan. Saudara perempuanku Mm-mm. menginginkan itu pulpen. Bagus. Dia ingin pulpen itu. Barakallahu fiik. Kembali ke depan. Ke Samsul lagi. Silakan rekam salatan. Berikan mikrofonnya. ثلاثة أتريدين هذه المجلة يا ليلى؟ Asanta, masya Allah. Turidina karena yang dipanggil adalah Laila, berarti anti. Mumtaz. Terjemahkan. Apakah engkau menginginkan majalah ini wahai Laila? Asan, apakah kami ingin majalah ini wahai Laila? Aturidina hadil majalah ya Laila. Rekam arba'ah. Ba'dahu ahli. Tafadhol. As-sahifatan Sahifatan. As-sahifatan As-sahifatan turidu Bagus. am majallatan ya akhi? Ahsan. Ahsan, masya Allah. As-sahifatan turidu am majallatan ya akhi. Karena ini panggil akhi berarti buat antar. Tarjim ya ahli. Apakah koran yang kamu inginkan atau majalah wahai akhi? Iya wahai akhi. Ahsan. Lanjut. Sita. Sitah, mada turidna ya akhwati? Ahsanta masya Allah. Mada turidna ya akhwati. Turidna karena berkaitan yang dipanggil adalah ya akhwat. Antumna. Turidna. Ahsanta. Tarjim. Apa yang kalian inginkan wahai saudari-saudariku? Mumtaz. Apa yang kalian inginkan wahai saudari-saudariku. Luar biasa. Tadi terjemahan yang pertama harusnya ini saja. Apa kalian menginginkan sesuatu, gitu kan? Oh iya, apa kalian menginginkan sesuatu? Benar. Ada sesuatunya. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Bukan apakah yang kamu inginkan, benar. Ada sesuatu. Iya, ada sesuatunya. Maaf maksudnya. Apakah kalian menginginkan sesuatu ya abnai? Nah, Dilanjut, rokam sabah. Ini nomor 5-nya dilewat ya. Ada nomor 5-nya gak sih di belakang? Belakang. Oh, paling belakang ya. Udah langsung aja nomor 7 dulu. Sab'ah. Hmm. Nahnu nuridu mushafan minas suqi. Jamil Hasan. Nahnu nuridu mushafan minas suqi. Hasan tarjim. Kami menginginkan mushaf dari pasar. Hasan. Kami ingin mushaf dari pasar. Samaan ya. Lanjut ba'dahu. Apa sutoro? Ya Pak, sebutin. Apa nih Pak kira-kira? Satu lagu Hmm. yuriduna Masya Allah. Masya Allah. Mantap. Bagus. dafatarohum Dafatirohum. dafatirohum Luar biasa Pak. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terjemahkan. para murid mentas Ingin. mereka ingin menulis Bukan. Dafatir itu daftar, buku tulis. Mereka ingin para murid menginginkan daftar-daftar mereka. betul, daftar mereka. Daftar maksudnya apa? Buku tulis mereka. Ahsan ta, barakallahu fiik. Masya Allah. Dilanjut, Abdul Qawi dulu. Ke depan dulu. Tafadhol. Rokam tis'ah. Al-mudarrisatu turidu tabashir. Khata. Karir mata ukhra. Al-mudarrisat jamak muannas hunna. Al-mudarrisatu yuridna Ahsan. tabashir. Ahsan yuridna at-tabashir. Yuridna. Kenapa? Karena al-mudarrisat ya jamak muannas.
Artikan tafadhol Pak Abdul Qawi. Para guru wanita itu menginginkan Kebasyir, akur tulis. aku tulis. Iya, kebasyir. Bentuk jamak ya. Artinya kapur tulis. Mufradnya apa ya? Mufradnya apa ya? Lupa saya. Untuk surah. Tubsyura. Tapi haram jangan dipakai ya. Masih ada gak? Masih ya sebagian gunainnya. Luar negeri mungkin Afrika. Serius? Oh ya Afrika. Di daerah Mauritania ya gitu ya. Atau di sekolah-sekolah masih di pedalaman mungkin masih menggunakan tubsyura. Ya. Nah, lagi rame ya. Ya gaji guru cuma 250. Insyaallah. Gara-gara MBG gitu. Luar biasa. Baik, lanjut ke komsah. Khamsah. Ana urid asya'an katsiratan. Asya'a. Kalau asya'a dia tidak bertanwin. Dia malu min asal. Ana uridu asya'a katsiratan. Oh, ganti apa itu? Minasuqi. Asan. Ana uridu asya'a kasiratan minasuki. Ini kasiratan. Ditanya sama Asamso di grup ya. Yang salah tulis juga. Ini penulisnya yang salah. Iya. Barunya. Asya'a kasiratan minasuki. Artinya Aku menginginkan sesuatu yang banyak dari luar pasar. biasa. Saya ingin sesuatu yang banyak dari pasar. Dilanjut. Asyraf. Raqam asra. Al-mudiru yuridu qaimatan asma'an. Qaimata asma'i. Dia mudah-mudah ilahi. Qaimah itu daftar. Daftar nama-nama pelajar. Ini mudah-mudah ilahi bertingkat. Murakkab, masya Allah, Hasan ya, Cikal. Qaimata asma'it tullabi. Jadi 3 isim digabung. Boleh diulang? Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Tullabi. Asma'it tullabi. Hasan, asma'i dia mudhof ilahi tapi mudhof lagi. Tullabi mudhof ilahi. Qaimata maf'ulun bihi dan dia mudhof. Bukan nanti waktu udah masuk jilid 3 udah harus wajib mengki'rab. Al-mudiru mubtada'un marfu'un wa alamatun rafi'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih yuridu fi'lun mudhari'un marfu' ada tulisnya. Jilid 3 itu udah harus sama i'rab. Kalau sekarang cukup bilang mudir mubtada yuris fi'il qaimatan maf'ulun bihi mudhof gitu aja. Sementara ya. Nah, artinya Pak guru menginginkan daftar nama-nama siswa. bagus. Bukan Pak Guru, ini kepala sekolah. Inginkan daftar nama-nama siswa. Begitu ya ikhwah. Saya tidak perlu ulang ya, bisa dipahami ya. Baik, yang penting intinya pemahamannya. Dilanjut sekarang yang ke-7, biar selesai ikhwah. Yang ke-7, di antara kaidah yang sudah kita pelajari adalah kaidah penggunaan kata sifat warna pada isim muzakkar dan muannas. Jadi saya selalu buatkan seperti ini buat antum. Ada terkadang ketika ingin murojaah bingung. Saya murojaah dari mana ya? Tapi nanti antum mau ujian, pahami yang ada di sini. Kalau ingin tambahan soal, tinggal dia dilihat dulu seluruh yang soal-soalnya sudah dibahas gitu. Banyak terkadang kan orang bingung murojaah dari mana ya? Ya terus mau murojaah apa? Bingung. Nah kalau di ini kan antum hanya pahami apa? Yang sudah dipahami agar betul-betul melekat inti dari kaidah yang perlu dikuasai. Begitu ya. Baik, lanjut silakan Raqam Sab'ah. Sekarang kita bahas tentang kaidah penggunaan kata sifat warna muzakkar dan muannas. Ini sudah kita pelajari di pelajaran 16. Kita perlu ingat lagi bahwasannya kata sifat warna adalah kata sifat yang berpola af'alu untuk muzakkar. Muannasnya fa'ala. Tidak boleh bertanwin. Kenapa kata sifat ini dibahas khusus? Karena dia polanya tidak sama seperti kata sifat kebanyakan. Kata sifat itu secara umumnya kalau mau dimuannaskan cukup tambahin ta marbutoh. Kabirun, kabiratun, jamilun, jamilatun, baridun, baridatun, wasihun, wasihun. Kalau ini tidak dibahas, bisa jadi ketika orang mendengar kata ahmaru, artinya merah. Apa muannasnya? Ahmaratun, gitu. Benar nggak? Bisa jadi kalau mau dibahas. Asfaru,
Asfar tentu begitu, bukannya cara mu'anats tambahin tak marbuto. Ternyata tidak semua kata sifat dimuannaskan dengan tak marbuto, makanya ini dibahas khusus. Nah, ahmaru kalau ingin dimuannaskan jadi apa? Hamra'u. Itu polanya fa'la'u. Asfaru kalau mau dimuannaskan jadi apa? Safra'u. Gitu. Azraku kalau mau dimuannaskan jadi apa? Zarqa'u. Aswadu kalau mau dimuannaskan jadi apa? Sauda'u. Kalau saya biar ingat kaidah ini, ingat aja hajar aswad sama habatul sauda. Udah dua hal itu yang perlu diingat aja. Karena hajar aswad karena dia muzakkar, habatul sauda karena apa? Dia muannas. Atau nanti kita nunggu rilisnya si siapa? Alfi ya, yang ingin membuat lagu kalau tua dari mana apa pakai musik ya. Bihom subalunan Mukhtalifatul alwan gitu. Merah kuning kelabu, ahmar asfar wa armat. Armat itu abu-abu, armat kelabu, merah muda dan biru dan terus. Baik, silakan langsung aja ikhwah, kita masuk ke kaidahnya. Do fil faraghi fi ma yali kalimatan tadullu ala launin munasibin. Letakkan di tempat kosong berikut ini kalimatan tadullu ala launin, kata yang menunjukkan warna, munasibin yang sesuai. Jangan aswad semua ya, aswad sauda, aswad sauda, aswad sauda. Pakai apa mana ya? Lain ya, bebas. Silakan dilanjut. Rekam Wahid yang megang mikrofon siapa? Pak Anas ya. Wahid Pak, langsung dijawab aja Pak, biar cepat. Sya'ru rosaka Roksika, mudah ilai. rosaka. Roksika, mudah ilai. Sya'ru rosika armadu. Masya Allah. Armata. Waliyatuka sauda'u. Luar biasa. Jadi nggak putih banget ya Pak. Warnanya udah abu-abu, Pak biasa. Tidak. Asal. Sya'ru rosika armadu. Ini unik ini. Warnanya abu-abu nggak putih. Ya, waliyatuka sauda, luar biasa. Betul, pakai sauda karena dia muannas, mensifati kata lihya. Terjemahkan Pak Anas, cuma ini. Rambutmu rambut ya. Rambutmu, Rambut kepalamu abu-abu. Dan jenggotmu hitam. Masya Allah. Luar biasa unik. Ini saking putihnya udah gosong ya, jadi abu-abu ya. Dia putih kepanasan ya, jadi apa? Abu-abu. Masya Allah, luar biasa. Baik, rokam isnan ba'dahu Budi. Rokam isnan Hati artinya berikan. hati lana abyadu Qalaman abyadha. abyadu. Nah ini perlu diingat ya, harokatnya harus ikutin. Kalau sifat abyadha, karena ikutin apa? Qalaman. Hati lana qalaman abyadha. Terus Wa waraqata wa waraqatan safra sofroa. Tahu nggak nama sofroa? Karena kan warokotannya mansub, dia sifat naat manqut, ikutin ya. Hatilana qalaman abyadha wa warokotan sofroa. Artinya bawakan kami pulpen putih, nggak apa-apa karena kertasnya Hitam. warokotan sofroa dan kertas warna kuning. Bisa nggak? Bisa. Insyaallah. Yatim. Buku kuning. Banyak unik-unik nih jawaban ada lagi. Wah, Oh, kitab kuning, benar. Ya, Kitab kuning tulisannya putih. Orang ini sudah. Iya benar, masya Allah. Pakai kitab kuning. Luar biasa. Bisa kertas yang kuning tulisannya putih. Asal. Kita lanjut rekam salasa. Kembali ke Biasa. ya ke A siapa? Ke A Samsul. Halo. wajhu hamidin abyad wajhu hamidin abyadu Ya. wa zawjatuhu aidan baydha. Asan, masya Allah. Wajib hamidin abyadu
wa zaujatuhu aidan bayadau asan tarjim. Wajah Hamid putih, istrinya pun demikian. Iya, juga demikian putih asan. Dari sini juga bayadau. Nah karena zaujah ada muannas, maka kita gunakan yang bentuknya muannas, itu bayadau. Ya, lanjut raqam 4 Adil. Saya betul modal disagi khodraku. Khadra asan. Saya betul modal disi sofraku. Asa luar biasa warnanya nih, unik-unik ya. Ya, mobil guru terjemahkan Mobil bu guru itu hijau hijau. dan mobil pak guru itu kuning. Iya benar. Mobil guru perempuan itu hijau dan mobil guru laki itu apa? Kuning. Nah di sini menjelaskan sayyarah yang muannas sehingga sifatnya menggunakan bentuk muannas. Raqam 5 ba'dahu alfi. Khamsah. Limani daftaru Dul ghilafil azraqi. Jamil. Dzul ghilafil azraqi pakai alif lam dan kasrah karena sifat. Terus Waliman hadhil haqibatus sauda'u. jamil. Waliman hadhil haqibatus sauda. Ini pengisi ABY ini, masya Allah. Artinya bagus, masya Allah. Milik siapakah buku tulis yang bersampul biru ini? Ya. Dan milik siapakah tas yang berwarna hitam ini? Masya Allah, barakallahu fiik. Atau cocok di presenter lah nih. Ya, atau jadi mau apa yang iklan itu? Ya. Apa makanya apa? Berita. Mengisi suara roja. Misal roja ya jangan bener ya. Cocok ini, barakallahu fiik. Asan saya ahli luar biasa, masya Allah, barakallahu fiik. Sama kan nanti jadi penyiar berita di Al Jazeera. Masya Allah. Boleh jadi. Boleh jadi yang ngomong. Nah, Anda izin ke kamar di sebelah ya. Ya, kita masuk ke poin 8. Insya Allah selesai. Kunci mobil, kuncinya apa mobil? Mobil dulu, berarti yang dibahas itu mobil. Mobil guru, mobil guru, ini juga mobil Pak Guru, berarti ada mobil guru Pak Guru. Abu Syafiq mana enggak ada masih? Abu Syafiq. Siapa tuh? Kok Kok sakit? Sakit kan? Nggak ada berita. Lanjutkan yang berikutnya. Yang ke-8 ada berkaitan dengan perbedaan antara Amr dan Umar. Kita sudah pelajari perbedaan antara Umar dan kata Amr. Kalau Umar itu tidak ada wawunya. Kalau Amr apa? Tambahkan wawu tambahan, wawu zaidah. Kalau tidak ada wawunya nggak bisa dibedakan. Nah kata Amr kalau marfu' dhammah ada wawu. Majrur juga pakai wawu, amrin. Ketika mansub saja wawunya diganti menjadi apa? Alif. Jadi amrun, amrin, amron. Jadi kalau amrun begini amrun, amrin juga pakai wawu amrin, tapi ketika amron diubah menjadi alif. Tapi pada kata Umar sama, Umaru, Umaro, Umaro, dan dia tidak ada Umari karena dia mamnu minas sorof, karena dia alamun ma'dul dengan pola fu'al, begitu ya. Langsung aja silakan antum baca kalimat ini, bedakan mana Umar mana Amr. Langsung silakan berikan harokat sempurna. Siapa gilirannya?
Imam. Ada wahid. واحد هذا كتاب عمر وذلك كتاب عمرو. Ahsan wa zalika kitabu Amrin. Terjemahkan. Ini kitabnya Amr Bagus. dan itu kitab miliknya Amr. Ahsan wa zalika kitabu Amrin, dan itu kitabnya Amr. Dilanjut raqam Islam. Pak Sutoro, silakan Pak Sutoro Islam. Hadal atulabu Hazat tolibu hajat talibu ismuhu ismuhu Yahya. apa? Amro Amr atau Umar, ayo kira-kira. Amro. Bukan, yang betul Umar. Kenapa Umar nggak ada wawunya Pak Sutoro? Kalau nggak ada wawunya dibacanya apa? Umar. Hadat tolibu ismuhu Umar. Terus wadalika ismuhu Amru. Asan, baru nih Amr. Kenapa? Wadalika ismu Amr, karena ada wawunya. Begitu ya Pak ya. Terjemahkan Pak Sutoro. Hadat tolibu ismuhu Umaru, wadalika ismuhu Amrun. Nama dia Amr. Nama pelajar ini namanya gitu. Pelajar ini namanya Amru. Umar. Umar. Ya. Terus Dan yang itu namanya Amrun. Asan, itu namanya Amrun. Nah kalau determinan bahasa kita hanya Amr. Kalau bahasa Arab baru apa? Ada Amrun, ada Amrin, ada Amron. Asan. Tabarakallahu fiik. Dilanjut silakan. Udah kali salah satu. Kalau itu Amron, Terus Amron. kalau itu Amron wa Umaro, Bagus. pasti. Asan. Karena lihatnya nggak pakai wawu ya, karena mansub. Roa itu Amron, diganti wawunya di alif ya. Wa Umaro fil fasli. Karena udah kelihatan bedanya. Kalau Umar kan nggak ada alifnya, nggak tanwin. Kalau Amr ada alifnya. Terjemahkan tafadhol. Aku melihat Amr dan Umar di masjid. Asan. Tabarakallahu fiik. Dilanjut silakan raqam 4 ba'dahu akika. Laibtu ma'a Umar wa Amrin. Asan. Itu ma Umar wa Amrin. Bagus. Artinya Aku bermain bersama Umar dan Amr. Asan. Ini yang belum belajar belum tentu bisa baca. Apa Ikhwan? Ya, ya Ikhwan. Lain Umar bisa jadi bacanya Umaro, Umaron. Umaron. Nah, dilanjut raqam khamsah ba'dahu ahbama. Ingkolabat saya Rasul Umar Bagus. wa raaitu kada yamutu. Asan luar biasa. Bagus. In qalabat sayyaratu Umar wa ra'aitu Amran kada yamutu. Terjemahkan. Mobil Umar terbalik dan saya melihat Amr hampir tewas. Iya. Iya. Serem juga ini. Hampir tewas. Jadi yang terbalik mobilnya Umar, tapi yang mau mati, yang mau tewas siapa? Yang mau tewas, yang mau meninggal, yang mati siapa? Amr. Bahasa ini Allah sama Amr. bahasa berita tewas. Ini mirip-mirip tulisannya ya. Bahasa kriminal. Oke. Berita kriminal. Ya. Biar bisa dipahami ya, dan antara Umar dan Amr ya. Baik, kita lanjut ikhwah. Kita ingin selesaikan. Baik, yang 9 yaitu adalah berkaitan dengan menggunakan kata apa? Akhir dan ukhra. Akhir artinya yang lain, ukhra artinya apa? Yang lain juga. Sama. Yang membedakan apa? Akhir untuk muzakkar, ukhra untuk muannas. Baik, langsung aja. Silakan. Raqam wahid. واحد درست في الجامعة اللغة العربية. Lugota maf'ul bihi. Lugota maf'ul bihi dari kata darastu. درست في الجامعة. Jami'ati ada fi-nya. Lugotanya karena maf'ul bihi. درست في الجامعة اللغة العربية Bagus. ولغة أخرى. Asan wa lugatan ukhra. Ini berpengaruh sama lugotanya nanti Pak Anas. Kalau dibaca lugotu nanti antum akan baca lugotun. Karena wawu kan atof ngikutin setelahnya apa sebelumnya. Bagus. Darastu fil jami'ati lughatal arabiyyah wa lughatan ukhra. Terjemahkan Pak Anas. Saya belajar di fakultas Di universitas. bahasa Arab dan juga
juga bahasa lainnya. Asan, saya belajar di kampus bahasa Arab dan bahasa yang lain. Bagus. Lanjut, rekam isnad. Ba'dahu Tudi. Islam. Katabtu darsa Qalamil aswadi wa qalama akhar. Asan. Katabtu adarsa bil qalamil aswadi wa qalamin akhari karena akhor maksudnya bina sos. Ya. Wa qalamin akhara. Jangan bina saraf ya. Terjemahkan. Saya telah menulis pelajaran dengan pulpen hitam Ya. dan pulpen lainnya. Asan, tidak nulis dua. Hitam, merah luar biasa. Ya, lanjut salasa. Kembali lagi ke Samsul. Iqra tafadhol ya Samsul, rekam salasa. ثلاثة نزلت من الحافلة أخت الكبيرة Kabiratu karena dia sifat buat ukhti. Ukhtinya sebagai fa'il. نزلت من الحافلة أخت الكبيرة ومعها امرأة أخرى لا أعرفها. Mumtaz. Wa ma'aha imra'atun ukhra la a'rifuha. Ahsan, barakallahu fi. Mumtaz. Makanya ukhra karena mensifati imra'ah. Terjemahkan tafadhol Asyamsul. Setelah turun saudariku, kakak perempuanku. Betul, kakak perempuan. Dia sama si mak sister big sister. Benar ya? Telah turun big sisterku. Setelah turun, ya. Kakak perempuanku dan bersamanya wanita yang lain yang aku tidak mengenalnya. Masya Allah. Siapa tuh? Masya Allah. Setelah turun dari bis, ya kakak perempuanku dan bersamanya perempuan lain aku nggak kenal. Ya, kenalan dulu tahu. Banyak 9 ya. Kemudian yang 10 ikhwah dilanjut. Ya, ini berkaitan dengan apa? Kapan menggunakan zu dan kapan menggunakan za. Ya, za untuk mansub, kalau zu untuk apa? Untuk marfu. Itu aja ya singkatnya ya. Biar singkat ya. Langsung aja dibaca silakan. Ya, benarkan kalimat ini. Dibaca soalnya kemudian dijawab. Inna hadha taliba jadida dan hasil kabiri ala talab ilmi. Dal hirsi, al hirs. Semangat. Bukan harsi tapi baca hirsi. Dan hasil kabiri ala talab ilmi. Asanti. Dal hirsil kabiri. Apa? Asanti kan. Santai. Ala talabil ilmi. Masya Allah. Mumtaz. Ya, silakan terjemahkan. Belum benerin Bapak. Maaf, benerin dulu. Jadi salah hilang sensasi ada ya, silakan. Al-jawab inna hadha talibal jadida dzul hirsil kabiri ala talabil ilmi. Asan, jawabannya dzul hirsil kabir. Pakainya zu karena dia khobarnya inna. Aneh. Khobar bukannya harus nakirah ya? Oh iya nih, salah ya. Ya, ini harusnya kemudian benar, makanya kemudian diubah hirsinya jadi jadi nakirah. Jadi itu benarnya 2. Du sama apanya? Setelahnya. Ada 2. Bagus, Masya Allah. Inna hadza talibal jadida, luar biasa Imam Mumtaz. Zuhir sin, sengaja saya buatnya begitu ya untuk merubah 2 hal. Diingat kapan pakai alif lam, kapan tidak. Ya. Zuhir sin kabirin ala talabil ilmi. Ya, jadi tanwin. Karena dia khobar. Nah, khobar itu harus nakirah. Luar biasa, Masya Allah. Terjemahkan, ada nih. Sungguhnya pelajar yang baru itu memiliki semangat yang besar dalam menuntut ilmu. Luar biasa, pelajar baru soalnya. Ya, silakan. Dilanjut rekam isnad. Soal dulu Ustaz ya. Soal dulu, baca soal dulu. Nah, itu. Nah, Ishtaraitu qamisan dzul ummil qasiri wa thawb dzakum min tawilin. bagus. Silakan dijawab. Sahih, ishtaraitu qamisan dzal kummil Pakai qasiri. alif lam setelah za. Ishtaraitu qamisan dzakum min qasirin. Bagus. Karena dia naat ya. Ya. Buat kata komis. Kalau naat ngikutin. Zakum min qasirin terus Wa thawban wasaubin
Bukan dari komison saja, bukan mak. Wasauban ya. Wasauban. Wa thawban dzakum min tawilin. Wasauban zakumin Tawilin. Hasan. Barakallahu. Zakumin tawil. Ini agak perlu konsentrasi. Iya, tricky banget ya. Kalau pakai apa? Zu ya. Ya ada bagus ya. Istari itu komison zakum min qasirin wa sauban zakum min tawilin. Atau boleh saubnya nggak diganti, tapi nanti pakai alif lam. Wa sauba dal kumit tawil gitu ya. Jadi boleh dua hal. Yang penting benar. Dipahami nih, atau soalnya demikian pula nanti dalam ujian, dites. Ya. Baik, terjemahkan, tafadhol. Aku telah membeli baju yang berlengan pendek dan baju Kaos. Oh, kaos. Saus itu kaos. Kaos yang berlengan pendek dan jubah. Bukan, kamis itu baju, kemeja. Oke. Kalau saus kaos. Ya. Dan kaos yang berlengan panjang. Asal dan kaos yang berlengan panjang. Jadi atau yang perlu dipahami dua ya, pakai zu atau za, sama setelahnya pakai alif lam atau tidak. Perlu dipahami ini karena kompleks banget ini zu. Maka diulangnya sampai 4 kali sama penulis. Dilanjut raqam salasah, Imam. ثلاثة جلس أمام المدرس الفتى ذا نظارة صغيرة. Ya, yang benar. جلس أمام المدرس الفتى ذو النظارة الصغيرة. Luar biasa, benar. Pakai alif lam karena naat. Luar biasa asal. Jadi atau udah tahu dulu ini naat atau bukan ya. Yang paling penting, luar biasa. Barakallahu fiik. Terjemah. Pemuda yang berkacamata kecil itu duduk di depan Pak Guru. Luar biasa. Ini bagus jadi editor nih, editor apa namanya, penerjemah. Riwayatnya bagus. Subjeknya dulu. Ya. Pemuda yang berkacamata kecil itu duduk di depan guru. Bagus, luar biasa. Masya Allah. Asanta ya Imam. Kayaknya kita bisa kerjasama Imam. Saya nerjemahin, antum editor ya. Nerjemahin buku. Dan juga antum editor yang rapiin. Barangkali ada salah kaidah bahasa Indonesia. Baik, Arba, silakan. Tafadhol, Pak Sutoro, dibaca Pak Sutoro. Ro'aitu najiri. Tajiro. Ro'aitu tajiro. Ro'aitu tajiro. Tajiro. Malin kasirin. Malah kasirin. Malin, udah pilih. Setelah zu pasti majrur. Malin kasirin. Malin kasirin. Nazala minas sayarotin Goliyah Asan Goliyati gitu. Asan. Yang benar gimana Pak Sutoro? Coba. Ro'aitu tajiro zu. Yang benar tetap za. Oh ya. Karena dia ngikutin apa? Tajirnya sifat. Ya, terus za malin. Cuma karena dia sifat, tajirnya ada alif lam, maka malnya dia apain? Dikasih alif lam. Zal malil kasiri gitu. Pokoknya hati-hati nih, harus tahu dulu sifat atau bukan. Lanjut. Zal malil kasiri. Satu soal. Nazalin minal sayarot. Asal nazala minas sayyarah. Nazala minas sayarot. Goliatin. Iya, artinya Ro'aitu tajira zalmanil kasiri. Aku melihat pedagang yang mempunyai harta yang banyak. Dari nazala turun dari mobil yang mahal. Barakallahu fiik. Asanta mumtaz. Badahu tafadhol ya Abdul Qawi. Ya sedikit lagi nih. Dafari laisa zulwarqi
Al-Musturi. Al-musattor. Al-Musattor. Asad, musattor artinya yang bergaris ya. Zul waraqil musattor. Ya silakan, yang benar harusnya Daftari laisa zu warqin. laisa, yang betul za. Kenapa? Khobarnya laisa. Iya, nasab khobarnya. Betul. Daftari laisa za. Daftari laisa za warqin. Betul, tidak pakai alif lam karena khobar laisa ya, khobar nakirah. Za waraqin musattorin. Kelihatannya simpel ya, ternyata perlu konsentrasi kalau itu. Laisa itu hanya apa? Kita sudah. Isim laisanya domir huwa kembali ke daftari. Paham nggak? Belum. Nah, belum. Daftari ini mubtada. Daftari apa kedudukannya? Mubtada. Laisa fiil. Ingat laisa adalah fiil nakis. Ya. Dia nggak nyari fa'il sama maf'ul bih nggak, tapi carinya apa? Isim laisa adalah khabar. Nah, isim laisanya domir huwa. Kembali kepada daftari. Buku tulis saya, dia tidaklah memiliki kertas bergaris. Nah, za-nya sebagai khabar laisa. Wa huwa mudhof. Waroknya mudhof ilaihi, musatorinya nanti kan bilang deh, fiil huwa isim laisanya dan khabar laisanya sebagai khabar jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, khabarnya mubtada. Gitu. Paham? Paham ya? Baik, semakin paham ya. Jadi perlu konsentrasi banget nih. Saya lanjut ikhwah, saya minta izin ya, dikit lagi 5 menit lagi Pak. Ya, selesai. Sangat tanggung banget nih. Baik, ke-11. Kaidah membedakan ma nafiyah, istifhamiyah dan mausulah. Singkatnya aja, kita udah belajar, ma itu macam-macam ya. Di antaranya ada nafiyah, istifhamiyah dan mausulah. Ma nafiyah tidak. Istifhamiyah artinya apa? Kalau mausulah apa yang atau sesuatu yang setelahnya ada silah mausul. Kalau ma mausul. Baik, coba ini ada 3 soal. Antum tentukan ma-nya apa? Apakah istifhamiyah, nafiyah atau mausulah? Kalau nafiyah berikan 1 garis, kalau istifhamiyah 2 garis, kalau mausulah 3 garis. Siapa gilirannya? Acika, jawab 1, 2, 3, tiga-tiganya. Ya kan, membedakan Mbak, ya kan? Harus tiga-tiganya. Silakan nomor 1, dibaca dulu. Nomor 1. Ama fahim, tambah 1 aja dulu sendiri. Ama fahim tak? Kata mantu kan untuk sendiri. Hasan, ama fahim tak? Apakah saya paham pelajaran Pak ya? Ama fahim tak dar saya akhi. Baik. Apa maknya? Nafiyah, bagus. Artinya apakah kamu tidak paham pelajaran wahai saudara? bagus. Lanjut yang kedua. Mas muka ya akhi. Mas muka ya akhi, maknya istifhamiyah. Ini kasih tanda tanya lagi ya. Jadi kacau ya salah ya. Baik, kemudian yang ketiga. Lima taquluna ma la taf'aluna. Maknya ma apa? Ma mausulah. Mausulah artinya kenapa kalian berbicara yang tidak kalian kerjakan? iya, kenapa kalian bicara sesuatu yang. Pokoknya kalau mausulah gitu. Kalau diterjemahnya apa-apa yang. Kalau nafiyah tidak, kalau mausulah apa? Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya? Begitu ya, paham ya bedanya ya. Ini singkat aja ya Pak ya, karena waktu kita udah terbatas ya. Nanti untuk kalian mau yang panjang lebarnya dibuka aja pembahasan, kita pernah bahas ya tentang mausulah itu apa aja. Baik, kemudian yang ke-12 berkaitan dengan kata syai'un, syai'in dan apa? Dan syai'an. Yang artinya apa? Sesuatu. Nah, kita bahas apabila kata syai'un datang dalam kalimat nafi, maka menunjukkan makna umum. Kalau antum bilang ma uridu syai'an, contoh ya langsung aja di sini. Ta'amal mayali, perhatikan berikut ini. Ma uridu syai'an al-an. Artinya apa? Aku tidak menginginkan sesuatu apapun. Jangankan yang besar, yang kecil aja enggak. Kenapa? Karena kaidahnya isim nakirah datang kalimat nafi menunjukkan apa? Makna umum. Amara'aita syai'an fil fasli. Tidakkah kamu melihat sesuatu di dalam kelas? Sesuatu kamu lihat enggak? Ya, satu apa yang umum? Ma fahimtu syai'an min hadhil as'ilah. Udah wassalam ini.
Ya ma'afahimtu syai'an, aku tidak memahami sesuatu pun dari soal-soal ini. Jangankan 3-2 soal, 1 soal pun nggak paham, gitu ya. Ini maksud dari kata syai'un kalau datang dalam kalimat nafi menunjukkan apa? Makna umum. Coba tanya. Kalau nakirohnya selain kata syai' Sama juga. Yang jadi berlaku menunjukkan untuk nakiroh semua kan? sama, menunjukkan makna umum. Kalau seandainya bentuknya penafian datang dalam bentuk nakirah. Misalnya atau mengatakan ya ma ta'amun alal maktabi, tidak ada apa? Makanan. Makanya apa? Nakirah. Menunjukkan nggak ada makanan sama sekali di atas meja. Kalau pakai alif lam, ma ta'amu alal maktabi, tidak ada makanan itu yang kamu maksud. Yang itu aja. Tapi ta'amun makanan apapun nggak ada. Ma ta'amun pizza aja. Nah pakainya ma, bukan pakai apa? La. Karena kalau jumlah ismiyah menafikannya asalnya pakai laisa ta'amun alal maktab. Paham ya? Atau pakainya ma seperti ma hijaziyah. Ya. Betul. Yang sebagai temannya apa? Penggantian laisa. Yang punya tugas seperti laisa. Gitu ya. Jadi tetap aja mau apapun selama dia nakirah maka menunjukkan makna umum. Itu dibahas dalam kaidah ushul fikih di pembahasan am dan khos. Nanti bisa lihat nanti. Udah sampai itu belum? Di kajian sekalian. Belum, nanti antum akan lebih paham di situ nanti ada pembahasan apa am dan khos. Ketika ada nakirah datang dalam kalimat nafi menunjukkan makna umum apapun, tidak mesti harus syai'an. Ya, mulai dipahami ya. Baik. Maka di Al-Quran banyak yang ma min ilahin ghairullah, tidak ada satupun ilah selain Allah. Ma min ilahin, ilahnya kan nakirah, tidak ada satupun ilah. Tambahin min karena sebagai taukid. Asalnya ma ilahun, kalau pakai min taukid, tidak ada betul-betul gitu. Taukidnya pakai min ya. Ma min ilahin ghairullah, sering banget jadi Al-Quran banyak ya. Nah, baik selanjutnya kata ghairu ya, ghairu ini sudah saya sampaikan pada antum, ada yang bentuknya adalah ghairu yang bermakna istisna, pengecualian. Kalau istisna nanti dibahas dalam pembahasan yang menasabkan menasabkan isim. Berkaitan dengan mustathna dan mustathna minhu, tentang kata ilah. Yang secara singkatnya, kalau ghairu sebagai istisna, huruf istisna, maka dia mengikuti tentang kata yang datang setelah ilahnya. Kata ilah kalau seandainya kalimatnya adalah mujab positif, ya mujab musbat, jadi dia positif kemudian tam sempurna, maka setelah ilah harus mansub. Saya beri contoh aja nih langsung biar dengan contoh lebih jelas. Hadaratul labu fil fasli, datang para pelajar di kelas, illa kecuali Hamid. Nah, Hamid kan dibilang illa hamidan gitu. Kenapa hamidan? Karena kata Hamid datang pada kalimat sempurna, gak ada yang dikurangin ya. Dan kalimatnya positif. Paham? Gak boleh hamidun, gak boleh. Tapi kalau kalimatnya negatif, ma hadaratul labu, tidak ada yang hadir di kelas. Para pelajar tidak hadir di kelas. Para pelajar tidak hadir di, kecuali siapa? Hamid. Kalau kalimatnya negatif, maka Hamidnya boleh hamidun, boleh hamidan. Kalau antum baca hamidun, berarti dia badal dari tulab, badal ba'at min kul. Tapi kalau antum baca hamidan, maka dia mustasna, ikutin yang di atas. Ini kalau negatif, intinya gitu kalau berkaitan mustasna. Paham? Baik. Kalau kalimatnya nggak lengkap, misal ma hadara fil fasli, tidak ada yang hadir di kelas kecuali Hamid. Nah, Hamid kan sebagai fa'il, cuma fa'il hadoronya yang disebutin, maka wajib marfu' karena dia fa'ilnya buat hador. Paham ya? Jadi dia 3 keadaan ini. Kalau positif lengkap, setelahnya wajib mansub. Kalau lengkap tapi negatif, boleh domah, boleh fathah, mansub. Tapi kalau nggak lengkap, lihat kedudukan yang hilang apa. Paham nggak?
Tapi kalau tuh buat gini, ma ra'aitu fil fasli, aku nggak melihat di kelas kecuali Hamid. Apa Hamidnya? Hamidan, karena yang hilang adalah maf'ul bihnya. Kita paham ya? Nah, kata goyru menggantikan itunya setelah ilahnya. Antum bilang hadaratul labu fil fasli goyro hamidin. Setelah goyro kan harus majrur. Nggak boleh goyru, nggak boleh. Kenapa ya nggak boleh goyru? Karena dia menggantikan hamid yang masuk. Kan yang hamidin kan harus majrur, karena goyru setelahnya harus mudhof ilaih. Ya ini baca goyro karena hamidin. Paham nggak? Yang ini mah hadratul labu fil fasli, antum boleh bilang goyru hamidin atau goyro hamidin. Karena hamidunnya boleh hamidun, boleh hamidin. Boleh hamidun, boleh hamidan. Paham? Hamidan. Yang ini ma hadara fil fasli goyru hamidin. Kalau yang di bawah ma ra'aitu fil fasli goyru hamidin. Semoga gitu, semoga dipahami. Itu berkaitan dengan apa? Goyru yang istisna. Tapi kalau bukan istisna, maka kata goyru ini boleh diletakkan di mana saja. Bisa khobar, bisa khobar inna, khobar laisa, macam-macam. Bisa naat. Nah, contohnya di sini. Hadal waraku musattorun wa hadal waraku, lanjutannya apa? Goyru musattorin. Kertas ini bergaris dan kertas ini tidak bergaris. Jadi antum sudah gampang. Kalau ingin mencari lawan kata dan kata sifat, kalau nggak tahu apa lawannya, pakai goyru. Hada wadi wa hada goyru wadi. Hada tolibu kabir wa dzalika tolibu goyru kabir. Boleh nggak? Boleh. Cuma kalau tahu lawannya lebih bagus pakai lawannya saja. Tapi kalau tanya boleh nggak? Boleh. Hada ladis wa hada goyru ladis. Dibanding pakai laisa, ladi dan laisa biladi, gampang pakai goyru. Ya, lanjutkan. Hadal khabaru sahih, kabar ini sahih, wa hadal khabaru goyru sahihin. Coba satu kalimat, siapa gilirannya? Buat kalimat satu aja pakai goyru. Siapa gilirannya? Mikrofonnya siapa? Silakan, Abu Ammar. Atau buat gimana coba? Pakai kata goyru. Belum dijawab. Belum jawab. Baik, ada yang bisa buat kata goyru? Satu aja. Saya bisa, Ustaz. Siratal ladzina an'amta. Enggak boleh Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an pasti benar. Kecuali alhamdi. Kalau salah nggak apa-apa saja. Kalau salah nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Nggak boleh Allah. Yang penting setelah goyru majrur ya, intinya gitu. Silakan. Hadza qalamun musta'malan wa hadza qalamun ghairu musta'mal. Asan, hadza qalamun musta'mal, ini pena yang digunakan, yang bisa digunakan. Musta'malun wa hadza ghairu musta'malin. Intinya setelah goyru wajib majrur. Semua goyru atau goyro tergantung kondisi kalimatnya. Gitu ya. Wa hadza ghairu musta'malin. Musta'mal itu digunakan. Kalau musta'mil yang menggunakan. Musta'malin. Bagus. Baik, yang terakhir sebagai menutup, alhamdulillah kita baraka wa ta'ala, itu berkaitan dengan perbedaan antara mushaf dan Quran. Ada yang bertanya enggak? Saya mau nanya, enggak ya? Istisnya enggak keluar saja. Apa? Istisnya enggak keluar di sini. Apanya? Istisna. Istisna enggak? Enggak, sama yang goyrunya aja. Baik. Kemudian yang ke-14 perbedaan antara apa? Mushaf dan Quran. Yang mushaf dengan Quran berbeda. Contoh, maksudnya contohnya dengan contoh yang jelas. Al-Qur'anu kitabullah. Quran adalah kitabullah. Qara'tu wa hafiztul Qur'an. Aku membaca dan menghafalkan Quran. Jadi Quran itu yang dibaca. Ayatnya yang dibaca dihafal. Itu namanya Quran, kalamullah. Tapi kalau mushaf, apanya mushaf? Kumpulan lembaran-lembaran yang di dalam lembaran tersebut ada ayat Qur'annya. Itu namanya mushaf. Maka aku bilang, ini salah satu mushaf. Saya punya apa? 3 mushaf. Salah aku bilang ini salah satu Quran. Masya Allah. Atau membuat Quran sendiri. Saya punya 3 Quran. Quran kan banyak kalau mau. Paham ya? Bilangnya mushaf. Doil mushaf alal maktab. Letakkan mushaf di atas meja. Bukan doil Quran alal maktab. Masa Quran diletakkan di atas meja? Yang diletakkan apa? Mushafnya. Berarti mushaf makhluk, Ustaz. Apa? Mushaf makhluk. Iya, mushaf makhluk betul. Mushafnya ya. Iya, tapi Al-Qur'annya ayatnya kalamullah, bukan makhluk. Ini berkaitan dengan lafaz Quran. Masuk makhluk atau bukan? Baik, ya ini bukan. Kalau mushaf bukan. Mushaf itu ini ya kumpulannya. Ya, dikata suhuf.
Sohifah, mushaf, isim makannya. Iqra surat al-Baqarah minal mushaf. Bacalah surat al-Baqarah dari mushaf, bukan dari Quran. Nah, Quran lafaz yang dibaca. Karena Quran secara bahasa makruh yang dibaca. Quran ya secara bahasa maksudnya apa? Makruhun yang dibaca. Jadi salah kalau kita punya Quran mushaf yang dalam Quran nggak pernah dibaca, cuma apa? Dipajang. Yang nggak bermanfaat kalau seandainya mushaf hanya diletakkan, tapi nggak pernah dibaca. Jadi saya kira bisa dipahami ya perbedaan Quran dan silakan. Ibnu Ustaz tadi kan mushaf itu lembaran Ustaz. Nah kalau dahulu kan ditulis di pelepah kurma Ustaz. Itu dibilang mushaf juga nggak? Nah, baik. Kata sohifah itu artinya lembaran. Ya, lembarannya ini yang tidak mesti harus dari kertas. Kalau dulu ada dari pelepah kurma, ada dari daun. Ya, kemudian dikumpulin jadi satu. Kalau dikumpulkan jadi satu namanya apa? Mushaf. Oh tetap mushaf. Mushaf. Maka antum bisa lihat mushaf, sohifah yang dulu yang dikumpulin itu tebal banget karena berlebar-lebar. Dulu antum bisa lihat mushaf digoleng, antum ketik mushaf ya yang masih dalam tulisan gundul, nggak ada titiknya sama sekali. Itu tebalnya minta ampun. Ya, kenapa? Karena dulu sulit untuk ada kertas. Mushaf Ibrahim wa Musa. Itu suhufu Ibrahim wa Musa. Ya, itu berupa apa? Lembaran-lembaran. Yang dibilang suhufu Ibrahim wa Musa. Nah, tapi kalau mushaf memang apa? Dikumpulkan jadi satu. Ketika dikumpulkan jadi satu namanya mushaf. Ya apapun kumpulannya. Tapi kalau belum dikumpulkan hanya sohuf apa sohifah. Jamaknya suhuf. Sahifah. Sohifah. Ada iya-nya ya. Ada ya sohifah. Ini hanya lembaran. Jamaknya apa? Suhuf. Tapi kalau sudah dikumpulkan jadi satu, maka namanya apa? Mushaf. Ya, silakan. Kalau tadi Ini yang kok tahu ini nanya kalimatan tadulu ini sebagai sifat atau enggak? tadi ya sebagai sifat dari kata kalimat. Kalimat. Iya. Do kalimatan tadullu ala launin munasibin. Kalau kan ini beda sih. Apanya? Kalimatan tadulu gitu. Tadullu karena dia fi'il mudhari kata dalla yadul yadullu. Mana sih halaman berapa? Halaman 6. Yang atas Iya. Do fil faraghi fi ma'id kalimatan tadullu. Tadullu itu fi'il mudhari dari kata apa? Dalla yadullu. Nah, nanti antum akan belajar tapi di akhir pelajaran jilid 2 pelajaran 31. Nanti akan disampaikan naat itu ada 4 macam. Ada naat bentuk isim kata sifat, ada naat bentuk syibul jumlah, ada naat bentuk jumlah. Nah ini cirinya itu gampang intinya. Kalau ada fiil datang setelah isim nakirah maka dia sebagai naat. Namanya naat jumlah. Cuma saya belum sampaikan sekarang, nanti aja sabar. Ada di pembahasannya sesinya di pelajaran 31. Ya, begitu ya. Demikian ikhwah, sudah malam ya, semoga bisa bermanfaat dari Allah. Yang salah dari saya pribadi, insya Allah di pekan depan kalau mudahkan tidak ada halangan apapun, aku murojaah lagi ya di rumah dipahami dengan baik. Insya Allah akan ada ujian. Soalnya lumayan banyak ikhwah, jadi mohon untuk karena soal ini ujian akhir ya, maka dimohon untuk hadir tepat waktu. Kalau kurang tidak tepat waktu tidak ada penambahan demikian. Untuk waktunya 90 menit ya, semoga dimudahkan semuanya. Terkait tentang kaidah tadi yang dibahas 14 kaidah. Barakallahu fikum, demikian dari saya yang dari Allah yang saya pribadi satu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.